Oke, ini gue akan mau vlog. Ini yang ala-ala moge ya. Ala-aga moge, ala-ala adventure lah. Untuk minimalis modal budgetnya ya 15 jutaan lah ke bawah. Tergantung budget motornya ya, lu beli second atau gimana ke depannya. Oke, ini gue dulu beli motor Fiction Air itu sekitar 12.5 ya. Terus ini lagi gue pengen vlogin. Pertama dari apa dulu ya? Dari depan dulu deh biar enak. Agak banyak soalnya. Nah, dari depan nih, tampak depan ini seperti ini. Ini gue pakai visor model-model begini nih. Ini kalau nggak salah sekitar 60-70 deh. Kalau nggak salah ya. Ini visornya. Ini gue pilih yang black, transparan black, bukan yang bening. Yang bening ada sih, cuman kurang cocok aja, gue pengen yang gelap, agak gelap. Nah ini agak ketutup sini ya platnya, tapi masih kelihatan sih kalau dari kamera atau dari polisi masih kelihatan B60. Oke, ini gue juga udah boleh balik nama langsung sekalian, lumayan mutasinya lumayan. Nah ini di sini gue pakai visornya tuh begini ya, mau bautnya ya, dikasih ban lagi, dikasih pakai ban lagi gue nih, ban dalam gue bikin ya, jadi biar nggak ngerusak si visornya juga. Kok tuh harusnya di sini juga kasih sih, di dalam sini nih. Nah, ini bautnya ada 4 biji udah bawaan. Nah terus ini juga gue beli bracketnya untuk visor, dan ini nyambungnya dia ke sini nih, nyambungnya dia ke sini ke stang yang bagian atas gitu. Oke. Nah untuk masalah stang, oh ya di sini dulu deh. Ini gue pakai bracket juga, pakai apa namanya, riser. Di sini ada, karena dia susah ya. Dia tuh Fiction tuh modelnya Y, dia nggak lurus. Si segitiga ini nih, apa sih namanya? Dudukan si baut si stangnya tuh dia bukan lurus, dia nggak lurus gitu tuh. Dia agak bengkok begini. Kalau lurus kan begini, ini bengkok dia. Jadi agak susah, jadi makanya harus pakai gue ngakalinnya pakai ini Batman, model-model bracket Batman. Terus di bagian ininya juga, peningginya gue pakai model begini nih. Tuh. Macam-macam sih, ada yang lurus atau enggak ini. Ini gue pakai apa sih namanya, prototype kalau nggak salah. Lumayan kuat sih, semoga sih kuat. Oke ya, sama baut-bautnya segala macam. Nah ini stangnya, di sini gue pakai stang King. Sebenarnya dulu udah pernah nyoba pakai stang Tiger. Pakai stang Tiger dia kurang ini ya. Jadi pegangannya tuh agak segini lah nih. Jaraknya tuh cuma segini kalau pakai stang Tiger. Tuh. Jadi agak sempit gitu loh. Kurang leluasa, kurang lebar. Nah, ini gue pakai King. Jadi agak lebar sedikit. Tuh segini pas. Jadi dudukannya tuh kalau Tiger segini makainya segini nih ya. Kalau King, stang King segini. Nah ini gue pakai King yang banyak lah. Ini bukan aslinya, pakai cat warna hitam. Udah karatan juga no. Karena di sini gue dulu pakai ini, pakai apa namanya? Apa sih namanya? Biar stang stabilizer namanya. Di sini gue pakai stang stabilizer. Terus akhirnya gue copot buat ke bracket sini buat HP. Jadi agak enak ya. Gitu. Cuman enak sih kalau pakai stang lebar, agak enak gitu pakai stang stabilizer. Oke, selebihnya sama ini kabel-kabel, perkabelan. Nah perkabelan ini sebenarnya banyak opsi ya. Cuman ini gue pakai aftermarket aja, jadi bisa disesuaikan. Nih kabel kopling model-model karbon begini. Jadi lu kalau misalkan kepanjangan atau kependekan lu bisa ngatur gitu. Lebih enaknya gitu kalau pakai stang kayak gini nih. Nah ntar di ujungnya begini nih dia nih, jadi ngakalinnya ntar dari sini nih dipotong, misalkan panjangnya kalau yang ini segini atau semana ya kan. Jadi kalau pakai kabel variasi begini bisa dipotong. Nah ini dia seperti ini, aman sih nih tuh. Nah terus ini di bagian tubular
gue pakai model-model begini tubularnya tuh. Cuman ini catnya kurang rapi sih menurut gue, kurang bagus sih. Soalnya di sebelah kanan ada yang berkarat tuh catnya, tapi masih oke sih catnya nih, masih bagus lah, udah setahun. Nah terus kita bagian sebelah kanan. Nah sebelah kanan ini di bagian rem ini pasti ganti juga. Sebenarnya nggak ganti juga nggak masalah sih, cuman gue lebih prefer gak ganti karena biar nggak apa sih namanya, biar nggak mepet banget ya. Kalau di sini ntar mepet nih, ketarik gitu. Nah ini takutnya kalau ketarik tuh bikin bahaya, makanya gue agak longgar aja. Gue beli yang selang yang ukuran berapa ini ya, 75 deh kalau nggak salah. Nggak yang semeter, nggak, panjangnya sekitar 75 deh kalau nggak salah ya, gue lupa. Tapi nggak mungkin yang semeter sih, nggak. Kalau semeter tuh ketinggian, ini sekitar 75. Terserah lu mau pakai selang yang seperti apa, minyak apa selang remnya tuh. Oke. Nah terus juga di sini yang diperhatikan lagi pakai kabel. Nah ini dulu gue pakai variasi, sekarang diganti pakai punya Tiger nih, pakai kabel Tiger. Di sini pas sih menurut gue, Tiger ini pas di bagian sini. Mana ya, kelihatan nggak? Ini nih kelihatan nih, pokoknya bagian ini nih tuh, gas tuh yang ini nih ketarik ya, ketarik yang ini cok, yang ketarik nih di bagian atas. Susah sih, mesti dibuka, kalau di tangki lebih kelihatan. Agak susah yang ngesutnya ya kalau di bagian gas. Pokoknya di bagian gas tuh di bagian sini nih, di atas, di bagian atas itu, pokoknya di bagian situ dah. Nah itu tuh pas per kabel hitamnya tuh pas di bagian sini pas. Cuman untuk selang remnya, selangnya tuh kayak yang putih-putihnya tuh, nah itu tuh mesti dipotong gitu, disesuaikan lah itu mah. Cuman kalau yang pakai, ada juga yang bilang bisa bang pakai PNP, pakai yang KLX. Nah itu bisa tuh pakai apa namanya, tali gas yang KLX gitu. Selebihnya di sini gue udah pakai. Nah ini harus wajib ya, perlampuan untuk motor Vixion R ini mesti wajib punya lampu tembak. Karena di lampu bawaannya dia, meskipun udah LED, udah keren, cuman udah kayak ayam dah menurut gua. Kayak lampu ayam, gak terang sama sekali. Jadi lu misalkan nih, kalau sendiri oke nih terang, cuman kalau udah lawan arah, kalau ada orang yang jalan, yang lewatan, itu kalah coy. Kalau nggak ada orang yang dari belakang nih nyorot, itu pasti kalah. Jelek dah. Makanya ini wajib kudu punya kalau yang adventure, kalau yang pergi-pergi jauh, kalau yang malam itu wajib punya ini ya, ini kudu wajib. Oke, selebihnya apalagi ya, aman sih sebelahnya, gua nggak dirubah. Bagian ini juga kaliper masih standar. Nah ini juga di bagian tubular sini nih. Nah ini yang gue bilang nih, gue sempet crash juga waktu itu pakai box yang ala-ala box yang 120-an. Itu aman sih, nggak pecah atau nggak lepas juga boxnya. Nah ini cuman crashnya di sini, di tubular sebelah kanan agak mengsong ya waktu itu. Nah akhirnya dilas lagi sama gue nih, cuman ini jadi karat. Nggak apa-apa sih, tinggal kalau bisa mah dicat lagi nih. Cuman kuat sih nih, malah jadi kuat dilas, mantep. Jadi paten. Jadi dia tuh ngiket sini nih, di bagian dalam nih, di bagian sini nih, ntar ngiketnya gitu, tuh di bagian sini. Oke. Selebihnya kita ke bagian, nah untuk masalah ini ya, perlampuan itu gue ngambil dari, gue pakai sekring lagi nih. Jadi ini pakai voltase nih. Kalau diginin gue nyala nih langsung tuh. Nah ini 12,9 volt. Oke, kalau nah 13,1.
mana sih? Nah tuh. Nah ini kalau di angka normalnya 12.6, kadang sampai 13.1, tergantung sih, kalau udah nyala dia naik biasanya gitu. Nah ini tuh gue pakai aki yang udah ganti juga, gue pakai aki yang model Levo 4. Semoga sih awet ya, Levo 4. Jadi Levo 4 itu kayak baterai HP lah modelannya, dia seperti itu. Jadi sirkulasinya tuh lebih bagus ya sebenarnya, jauh lebih bagus seharusnya, dan ada BMS-nya di dalam. Beda sama aki, kalau aki tuh nggak ada BMS-nya gitu. Oke, terus di sini juga gue pakai klakson juga. Jadi klaksonnya tuh model ala-ala ting ting gitu. Jadi sekali pencet ting 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 gitu. Nah, terus untuk bagian sini nih, ini yang penting nih. Untuk masalah bracket box ya. Nah, ini gue pakai merek GP Port. Nih, pakai merek GP Port. Oke, pakai merek GP Port selama ini masih aman, dan ini plug and play. Ini gue pakai ring lagi ya, nih pakai ring 1, atau enggak di sini di bagian keduanya pakai ring 2. Tuh, pakai ring 2 agak tebal. Jadi biar agak ini aja sih, kalau pakai ring tuh biar nggak mentok sini nih, bagian sini nih, bagian bawah. Jadi nggak ketemu ini dia. Nggak juga sih sebenarnya, nggak ini kok. Tuh nggak kena. Tuh. Oke, nggak, aman. Dan ini GPS Sport cuma 1 lubangnya. Jadi kalau yang mau pakai setbox mesti dibolongin lagi nih di bagian sini nih. Bagian sini atau di bagian sini mesti dibolongin kalau pakai setbox lagi ya. Dan belum ada rencana sih pakai setbox lagi. Dan cuman upgrade boxnya aja. Nah, terus di bagian box ini gue pakai model box yang 500-an. Jadi double lock juga nih. Sistemnya begini, dia double locknya. Tuh. Udah keren sih menurut gua. Dan ini poin pentingnya, kalau di double lock ini harus kencang. Kalau ini kendor, otomatis box bisa lepas. Di bagian pengait sini nih. Dia tuh ada pengait sini nih. Gitu. Ini sekaligus bisa buat gambaran buat yang nyari bracket atau box ya. Nah ini gue seperti ini, dan ini gue pakai bautnya macem-macem ya nih. Ini gue baut bawaan seperti ini, dan ini gue sukanya dia baut si box ini, dia dapet bautnya itu udah interlock. Kerennya itu, jujur ini keren sih bautnya. Jadi si baut interlock ini kan biasa nih, ya kan, baut biasa. Nah ini baut interlocknya ini tuh di ujungnya tuh kayak ada karet atau sejenis apalah gitu. Jadi dia nggak gampang mulur gitu. Kalau misalkan kena getaran atau apa, gampang mulur. Kalau mau ini didobel, bautnya didobel gitu. Dan ini pakai platnya pakai besi ya. Kan ada 2 tuh, gue kemarin ada sempet pesen. Yang pertama tuh yang platnya tuh yang dari plastik kalau nggak salah. Ya, dari plastik. Terus juga yang salah satu dari box ini nih, gue pengen yang ada di sininya bolong. Nih, kalau bisa dilihat di sini bagiannya bolong. Kelihatan nggak? Tuh, bagiannya bolong. Ya. Jadi di bagian sini gue sengaja minta yang bolong, karena kalau misalkan gue mau sesuatu barang atau matras ataupun jas hujan ataupun ya yang ringan-ringan lah, itu bisa diikat. Di sini diikat ya, di sini diikat nih. Jadi bisa gitu. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Sudah sih itu aja. Oh iya, kalau yang pengen peninggi ya. Waduh, agak gelap nih. Nah, kalau yang gue saranin, kalau yang pengen ninggiin fiction itu pakai peninggi seperti ini. Nih. Beli aja yang ukuran 1 mili. 1 cm, maaf, 1 mili mah tipis banget. 1 cm atau 10 mili ya, 10 mm.
atau cari yang 1 cm. Kenapa gue nyaranin itu? Karena kalau lu boncengan ini jauh lebih kuat. Nah ini tuh jauh lebih tebal dari aslinya. Kalau aslinya itu cuma 0,8, kalau ini 1 cm gitu. Nah konrotnya gue masih pakai yang bawaan nih. Dan ini kalau bisa di maintenance ya, setiap setahun 2 kali lah, 6 bulan sekali lu harus bongkar, terus lu bersihin, terus dikasih grease lagi, jadi biar awet. Selama ini sih belum ada kendala lagi sih gua gitu. Nah ini gue juga soknya dulu sok bawaan nih, sok bawaan ini warnanya kuning kan aslinya. Nah ini udah gua ganti. Nah ini gue pakai ganti punyanya Fiction biasa, cuman mereknya KNZ. Itu sekitar berapa ya, 400 kurang deh kalau nggak salah. Dan lebih enaknya ini dia lebih keras, karena kalau ori itu empuk banget asli dah. Soknya tuh empuk, jadi cepet bocor. Kalau bonceng, nah kalau sendiri sih nggak masalah, masih enak. Cuman kalau untuk berdua, untuk beban berdua itu kalau bisa cari yang agak keras, karena kalau keras itu di tikungan atau di cornering anjir, gue nggak berani sih kalau cornering berdua. Itu tuh miring-miring banget tuh, bahaya ya kalau pakai yang soknya terlalu empuk. Nah ini yang agak keras udah sesuai sih menurut gue. Terus untuk bagian rantai belum diganti dan gear, dan gue saranin sih kalau standar gear ini, kalau main di atas, main tanjakan ya, kurang responsif, kurang ngejambak, kurang narik net gitu, kurang narik. Ini sih kalau misalkan standar sih nariknya cuman net. Cuman kalau menurut gua kalau di gear angka lebih naik satu lah, ini kan standarnya misalkan berapa ya? Ini gua nggak tahu deh, 47 atau berapa gitu. Apa 27, gua antara pokoknya 77 deh. Nah itu tuh kalau bisa naikin satu mata deh, jadi agak lebih tinggi juga, lebih tinggi dikit. Nah gitu. Ini sih sejauh ini masih aman ya, untuk gear juga belum terlalu bunyi banget gitu. Paling cuma di bagian ban aja sih, ini ban masih standar juga. Udah sih itu aja gitu. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini mengenai Fiction gue. Gue disebutnya Jaguar. Kalau motor satu lagi si Beat, gue disebutnya Jaguar. Nah si Jaguar ini seperti inilah sosoknya. Oke, thanks for watching.